Oke, siap. Kita akan mulai. Oke, di soal pertama kita masuk. Ternyata kita dapatkan soal seorang pasien mengalami gangguan kesadaran benturan kepala dengan benda keras atau dengan gargling. Ya. Nah, di sini teman-teman dalam menjawab soal, walaupun di sini tidak ada yang tidak ini, pertanyaannya biasanya ujungnya ya, ujungnya yang kita tanyakan dulu, cek apa yang ditanyakan. Kemudian ada kata gargling. Nah, di sini ini adalah bagian yang sangat krusial yang harus kita perhatikan. Konsepnya adalah sama, pelayan itu ABC, itu airway, airways, kemudian breathing, dan circulation. Ini adalah konsepnya sama. Jadi kalau ada kasus seperti ini, maka kita utamakan airway, breathing, circulation. Walaupun tanda pita itu tidak ada di sini ya. Di sini cukup sudah memberikan clue pada kita bahwa di sini ada gargling itu adalah, ada yang tahu gargling itu apa? Gargling itu seperti kumur-kumur ya. Berarti ini pasiennya mengalami gangguan yang disebabkan oleh benda cair. Ya. Nah, kumur-kumur, karena ada gargling di sini. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Nah, kalau kita lihat konsepnya di sini, maka di sini kita harus membetulkan dulu airway-nya dulu. Berarti di sini adalah karena benda cair, maka tindakan kita adalah suction. Ya, suction minimal memiringkan ke sebelah sisi. Tapi hati-hati karena di sini terbentur benda keras. Kalau terbentur benda keras, berarti kemungkinan kita ada trauma di kepala atau trauma cervical. Kita juga harus hati-hati di sini. Kalau yang cervical, maka tindakan kita harus menggunakan logrol. Logrol sendiri itu mengacu kepada 4 orang sampai 5 orang untuk melakukan logrol, dan 4 sampai 5 orang. Kalau di mana orang-orang itu mempersiapkan atau menjaga kepala ataupun garis lurus tubuh kita, tubuh pasien kita ya, garis lurus tubuh kita supaya sejajar, tidak ini misalnya tubuh pasien, ya ini misalnya tubuh, bentar, ya. Misalnya tubuhnya, ya tubuhnya ini sejajar dan ini kepalanya ya. Nah, ini ada sejajar, ini tidak boleh garisnya itu ya, garisnya itu misalnya kepalanya itu lebih ke atas, ini kepalanya ini nggak boleh lebih ke atas karena ini di sini bisa menyebabkan fraktur. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, ini ada orang yang menjaga di sini dan ada orang yang menjaga di sini. Satu, ini adalah sebagai kepalanya. Ada yang sebelah sini juga satu, dan di sini 3, 1, 2, 3. Di sini untuk memajukan dan memasukkan belakang sebelah sini, dan di sini menjaga supaya tulang belakang itu tetap utuh. Ini namanya logrol. Nah, kalau grumbling adalah cairan, maka ada yang lainnya benda padat. Disilahkan apa cari suaranya, suara apa untuk benda padat ya, diperhatikan oleh Anda. Itu teman-teman untuk nomor 1 ya. Jadi jawaban adalah cairan. Tindakannya adalah suction. Jangan lupa suction itu Anda harus membedakan berapa ukuran suction, kemudian berapa lama menyedotnya, minyak seninya berapa lama, dan tentunya di sini ada anak dan dewasa. Tidak ya, anak-anak dan dewasa.
Ini langkah-langkahnya juga penting, termasuk juga langkah urgent ya. Ini juga harus menjadi bahan Anda, karena di sini ada ya, penjelasannya ada. Misalnya masukannya berapa detik, naiknya itu berapa detik. Diputar dengan cara memutar itu berapa detik. Itu harus menjadi bahan pengetahuan Anda, dan saya harapkan nanti silakan baca mind map-nya, itu sudah saya siapkan. Silakan nomor 2. Untuk nomor 2, teman-teman tulisan jawabannya 2A, 2B, 2C. Nah, silakan jawab nomor 2. Silakan. Silakan. Nomor 2, 2A, 2B. Ini ada, saya nggak tahu nih. 2B, 2D. Ada B, A. Ya, juga ada B. Oke. Nah, kalau begini, apa preferensi sekunder? Nah, ini akan saya bahas ya. Akan saya coba bahas. Di sini menurut Dupa, ya, ada, saya lupa lagi nih. Ada 3 jenis pencegahan. Ya. Pencegahan. Yang pertama adalah primer. Primer itu adalah promosi kesehatan, promkes, dan pencegahan spesifik. Jadi yang pertama, kemudian sekunder itu juga ada 2, penemuan kasus, dan pengobatan dini. Ini 2 ini. Dan yang keduanya adalah pembatasan kecacatan. Pembatasan kecacatan ini yang kedua. Nah, kemudian ada yang tersier. Tersier itu rehabilitasi. Ini adalah pencegahan, karena yang ditanyakannya sekunder, ya di sini ditanyakan sekundernya penemuan kasus dan pengobatan dini. Jadi yang seorang perempuan datang ke Polikebidana mengeluh sendiri saat berkemih di dalam lampias dan panas. Apakah preferensi sekunder pada kasus tersebut? Nah, berarti ada 2 nih. Pendidikan kesehatan sekunder namanya juga. Tapi ini sudah ketahuan ya, sudah ketahuan. Berarti yang jawabannya mungkin adalah B dan C. Ini pilihannya adalah B dan C pilihannya. Ya. Tetapi karena dia sudah datang, bukan penemuan kasus, bukan surveillance, bukan survei, bukan pencarian kasus, maka jawabannya yang paling betul adalah ini yang paling betul adalah ini nih. Nah, ini C yang paling betul. Di nomor 2 jawabannya adalah C, nomor 2. Ada yang jawab C kan? Nah, ada. Mudah-mudahan ada. Oke, kita lanjutkan. Silakan kalau mau di screenshot atau ditulis dulu boleh. Pencegahan, level pencegahan. Silakan level pencegahan. Sama level pencegahan ada yang tanyakan? Nah,
Kalau penemuan kasus, contohnya misalnya Bapak Ibu melakukan screening, ya misalkan banyak yang sekarang kan banyak polio nih, ada polio lah, PIN ya kemarin. Nah, ada itu screening nyari atau misalkan screening belum ada itu pencarian. Kalau penemuan kasus dini itu pencarian, misalkan screening IVA misalnya, itu juga penemuan kasus. Screening PTM itu penemuan kasus. Itu penemuan kasus karena belum tentu orang itu dapat kasus, tapi kan kita di screening orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk itu di screening. Kalau pengobatan dini ya udah dia sudah ketahuan, sudah datang ke rumah ke pelayanan kesehatan, jadi dia diobati, langsung diobati, gitu ya, Bu Mia. Ya. Oke. Silakan Bu Mia, ada lagi? Kalau silakan ditulis, boleh ditulis. Saya beri kesempatan menulis pencegahan. Biasanya kena ada. Silakan itu dulu. Oke, saya lanjutkan. Untuk soal tidak dilakukan screening, Pak, misalnya untuk soal tidak dilakukan screening, Pak. Maksudnya gimana maksudnya? Untuk soal tidak dilakukan screening, apakah pengobatannya gak bisa? Maksudnya gimana? Saya nggak paham maksud perkataannya. Maksudnya gini aja lah, Bu. Coba lihat konteks soalnya. Ya memang tidak ada screening. Berarti bukan C. Jawabannya B. Kenapa? Ya saya yang salah nandain ya. Jawabannya B, Bu, bukan C. Jawabannya B. Salah saya. Salah jawab. Berarti jawabannya adalah B. Jawabannya. Pengobatan dini kan jawabannya, bukan penemuan kasus. Betul Bu ya? Betul ya, sekarang clear ya? Oke ya. Jawabannya nomor 2 B. Jawabannya, bukan C. Pengobatan dini. Karena di sini kalau misalnya kasusnya tadi, saya kembali lagi, saya enggak tadi membeli batuk. Kalau pendidikan kesehatan misalnya, pengobatan, ya kita langsung dibahas ya supaya nanti karena soalnya kadang-kadang muncul di komunitas, kadang muncul di KMB, kadang muncul di maternitas dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep yang harus bisa teman-teman nih. Kalau misalkan nih kasus lagi ini, teman-teman itu gunakan masker pada saat kunjungan pasien misalnya yang dicurigai COVID misalnya. Nah, ini penggunaan masker itu apa tindakannya? Apa tindakan kita? Kira-kira pencegahan apa penggunaan masker? Apakah primer, sekunder, atau tersier? Menggunakan masker pada saat kunjungan ke pasien yang dicurigai COVID. Itu kira-kira apa? Primer ya, specific protection. Ya, jadi betul. Karena kan kita yang sifatnya airborne itu harus airborne. Ya, penyebaran yang melalui udara itu kita harus menggunakan masker. Berarti kita pencegahan yang spesifik. Ya, jadi benar spesifik ya. Kemudian nomor 3, silakan nomor 3.
Silakan nomor 3. Tulis nomor 3, jawaban Anda apa? Silakan yang lain. Yang lain ada 11 orang, alhamdulillah. Yang nomor 3, metode pengamatan terhadap suatu wilayah untuk mendapat gambaran secara umum dalam keadaan suatu wilayah yang didapat melalui wawancara dengan penduduk setempat, ya, tokoh dan masyarakat dan observasi lingkungan merupakan pengertian dari kira-kira. Nah, ini tidak ada nih di apa di UPOM, yang ada mungkin pengertian di SKB. Ada di SKB seperti ini, di SKB atau di P3K ini seperti ini soalnya. Soal K1 ya, C1. Jawabannya adalah C, Windshield Survey. Ya, Windshield Survey ya, jawabannya Windshield Survey. Anda mungkin kemarin di P3 atau di komunitas, dan kita coba cek materinya ya, Windshield Survey di maternitas. Windshield Survey merupakan sama pengamatan, itu pengertiannya seperti itu ya. Nomor 4, pengertian Windshield Survey itu. Nomor 4, silahkan. Kira-kira apa, teman-teman? Ini tentang apa? Walau ini pernah keluar yang kayak gini, itu pada SKB keluar. Terus di P3K tahun sebelumnya, sebelum musim afirmasi. sebelum musim afirmasi gitu ya. Ya, itu juga keluar soal-soal seperti ini keluar. Saya berikan aja pada Anda supaya Anda nanti tidak kaget, ini kok ada soal kayak gini. Itu pernah keluar soal-soal seperti itu. Jawabannya adalah tentang registrasi tenaga kesehatan. Jadi Permenkes RI nomor 1796 Menkes per garis miring 8 garis miring 2011 berbicara tentang registrasi tenaga kesehatan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5 silakan. Maksimum skin traksi. Maksimum skin traksi. Maksimum skin traksi. Silakan jawabannya 5 apa? 5 tulis apa? 5 tulis apa? 5 titik berapa ya? Jawabannya silakan nomor 5, teman-teman. Ada yang maksimal ini, ini ada ya. Ya, silahkan. Aduh, kok saya ke sana ya. Nah, maksimum skin traksi silahkan. Ini ada beberapa sumber masalahnya yang harus kita pahami ya. Bebannya. Bebannya berapa kira-kira, ada yang tahu? Ada beberapa, memang ada beberapa skin traksi, ada 1/15-nya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan 1/15-nya, ada mengatakan traksi kulit biasa digunakan terapi sementara, temporary ya, temporary. Dan dia ada yang 6 gitu ya. Maksimal ini berapa maksimalnya? Ya. Ada yang mengatakan
5. Beban maksimum di skin traksi itu ada 5. Jadi kalau saya ngambilnya yang 5 ya, yang 5 saya ngambil. Tapi banyak yang 7 juga ada, 7 juga ada. Tapi kalau di saya ngambilnya yang 5 deh, gitu ya. Tapi jadi ada ini macam-macam buku ya, macam bukunya. Nanti coba saya cek ulang. Ada yang mengatakan 1/15 ya, dari berat badan. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Tapi memang tidak lebih dari 7, tidak lebih dari 7. Jadi rata-rata beberapa literatur itu mengatakan tidak lebih dari 7. Itu literatur, beberapa literatur. Jadi kalau saya sih mengatakan C, jawaban bagi saya 5. Maksimum 5 bagi saya. Tapi nanti saya cek ulang lagi ya. Saya cek ulang lagi. Karena saya coba cek di googling aja, gampang. Googling. Itu kita dapat tuh ada yang 1/15, ada 7, ada 5, ada 6. Itu yang. Tapi kalau gambarannya tidak boleh lebih dari 7. Jadi maksimumnya 7. Tuh, jadi nomor 5 ini adalah A. Ya, 5 adalah A. Nomor 6 sekarang. Nomor 6, apa jawaban Anda? Silakan. 6, apa jawaban Anda? Hari tembakau. Ini dulu itu ada kalender kesehatan. Nah, saya masih punya nih kalender kesehatan. Nanti coba saya cek lagi ya, kalender kesehatan. Karena pernah muncul. Walaupun tahun kemarin nggak ada, tapi tahun sebelumnya itu muncul tuh. Tahun sebelumnya muncul kalender kesehatan. Kalau ada yang punya nanti share di grup ya. Hari tembakau sedunia. Bagi saya yang nggak pernah merokok ya, nggak tahu saya hari tembakau itu kapan. Hari tembakau kapan? Hari tembakau itu tanggal 31 Mei ya, diperingati seluruh dunia. 31 Mei. Hari tembakau. (31 Mei). Jawabannya D, jawabannya ya. Nomor, nah ini sering keluar nih. Tandai, ini tandai nih, sering keluar nih. Min mapnya sudah saya berikan ya, teman-teman. Min mapnya sudah saya berikan pada teman-teman, silakan dicek. Yang unstoppable, yang tidak boleh di-shock. Yang tidak boleh di-shock. Nah, nomor 7. Jadi si PA. Jadi kalau gitu apa yang boleh di-shock? Yang boleh di-shock adalah ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia, atrial flutter, atrial fibrilasi, SPT juga masih, torsade de pointes juga masih bisa. Sudah saya buatkan min mapnya, silakan Anda baca. Cari itu udah ada 108, 100 lebih lah, saya kasih. Jadi PA jawabannya adalah nomor 7 adalah C. Nomor 8, R terbalik di lead berapa? R terbalik di lead berapa? Ya, namanya dibalik, terbalik ya. Ini P, Q, R. Gambarnya gitu ya. Terbalik di lead berapa? Ya. Dan ini dikatakan normal. Dikatakan normal. Ini dikatakan normal, terbalik kayak gitu dikatakan normal. Kan normalnya kan harusnya kayak gini. Normalnya harusnya kayak gini. Di mana gelombang P ke atas, maka searah dengan gelombang P. Kan? Jadi si R itu seharusnya searah dengan P, di P ke atas dia juga harus ke atas. Tapi normal itu di APR. Ya. Kalau di APR-nya ke atas, sama seperti ini, ke atas ini, kayak gini, berarti ada yang kebalik. Ya, ada yang kebalik pemasangan, salah masang elektroda. Ya. Salah masang elektrodanya. Min map dilihat di materi umum. Materi umum, linknya sudah saya share, nanti saya share lagi ya, kalau begitu umumnya. Min map di materi umum sudah saya share.
Nanti linknya saya share ulang ya. Kalau enggak, boomnya di gelombang berapa, nanti saya share ulang. Nah, apa yang ada, karena kita membahas EKG, apa yang ada di EKG yang harus Anda paham adalah satu, pemasangan. Pemasangan itu contohnya melanjutkan. P3 di mana P3 itu memasangnya setelah apa? Misalnya itu. Atau tempatnya di mana? Tempatnya di mana itu yang pertama pemasangannya. Elektrode prekordial, lead, ya, dan limb lead. Ini harus paham nih. Limb lead ini harus paham, benar-benar harus paham. Ya, saya nggak ngerti, nanti saya ajarin. Nah, ada waktunya nanti saya ajarin. EKG sederhana. Kemudian yang kedua, apa yang harus Anda paham? Warna lead, elektroda. Nah, elektroda. Walaupun sebenarnya ini tidak harus dihafal ya, tapi tetap aja ditanyakan karena warnanya merah, kuning. Kecuali Amerika atau Eropa semuanya hitam semua gitu. Tapi kan ada misalnya mana P1, mana P2-nya yang mana kan ada tulisannya sebenarnya. Tapi ternyata pernah ditanyakan tahun sebelumnya warna lead-nya apa. Ya, warna lead-nya apa. Kemudian yang limb lead, Anda masih ingat segitiga Eindhoven. Segitiga Eindhoven misalnya AVR itu kemana? Lead 1 di mana? Lead 2 di mana? Lead 3 di mana? Ya, mana saja. Harusnya positif di mana, negatifnya di mana, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Anda harus paham tentang membaca sederhana, membaca EKG sederhana. Ya, sederhana itu heart rate, persen aksis, kemudian apa lagi ya? Irama, kemudian arti dari gelombang, misalnya. Gelombang P itu menunjukkan apa, repolarisasi apa, depolarisasi apa, gelombang QRF menunjukkan apa, gelombang T menunjukkan apa. Itu harus bisa. Kemudian nomor 4, kelainan. Kelainan seperti yang ada. Ini kelainan yang muncul yang jadi pedoman. Anda harus paham tentang PT. PT misalkan gelombangnya seperti ini maksudnya apa? Yang kayak gergaji itu maksudnya apa? Yang PA kayak gimana? Dan lain sebagainya. Anda harus paham yang seperti itu. Tiga ya, siap nanti saya ulang ya. PT itu jadi banyak gelombang yang harus Anda kuasai. Saya batuk ini. Itu silakan kalau mau ditulis. Yang harus Anda hafal itu pemasangannya, warna lead, membaca EKG sederhana, kelainan-kelainan baru saya tadi. Yang shockable dan non shockable juga harus Anda kuasai. Sudah ada di map, sudah saya siapkan di map. Nanti linknya saya berikan. Sudah ada, tinggal klik di atas di grup kita, klik di gelombang 3, nanti cek link itu ada di sana. Materi umum. Dan nantilah saya kasih lagi. Kalau sudah, saya akan hapus. Ya, kalau belum silakan ditulis sebentar supaya Anda tidak lupa, karena saya juga kadang lupa masih tahunya. Apa yang harus Anda kuasai? Silakan. Jadi besok jam 8 kita langsung membahas sisanya ya. Ya, membahas sisanya berarti jam 8 langsung membahas sisanya. Kita sekarang sampai jam berapa? Karena kita akan lambat begini gitu. Bukan lambat ya, saya harus penjelasan sampai rinci sekali. Mungkin ada beberapa teman yang sudah lama banget, sudah pernah nyentuh buku gitu. Saya harus membaca ulang gitu pelan-pelan. Atau gimana? Atau terlalu lambat saya menjelaskannya?
Boleh berkomentar, boleh terlalu lambat atau cukup atau lebih lambat lagi. Lebih lambat lagi kapan kita selesainya. Udah cepatan dikit ya, nggak apa-apa. Tapi kita menghargai teman-teman yang lain, mungkin ada yang belum paham. Ya. Kemudian ini yang nomor 8 sudah tadi pernah kita bahas ya. Jadi kita tidak akan membahas lagi nomor 8, ada yang di atas diulang. Nah, itu bukan suami saya masih hidup, barusan telepon saya itu merupakan pernyataan apa? Ini dari Kubler-Ross. Kubler-Ross sekarang ada 7, dan 7-nya itu sudah teman-teman sudah saya berikan 7 Kubler-Ross sudah saya berikan di Minmap juga. 9 berarti denial, menolak. Anger, marah, berjaining itu. Seandainya saya punya duit, saya mau lebaran. Itu berjaining itu. Berjaining. Depresi, ya depresi lah. Menerima, ya sudahlah. Lebaran nggak usah beli baju dah. Ya itulah menerima. Gitu. Oke. Sudah ya, itu jadi nomor 8 adalah C. Nomor 10, integrity dengan mindset. Itu jaraknya berapa senti. Kalau dulu kalau kita belajar pada zaman kuliah, 3 jari. 3 jari itu kan tidak bisa divalidasi. Jarinya jari siapa? Gitu. Tapi kalau 3 senti itu bisa divalidasi. Ya, benar bisa divalidasi. Jadi kalau jarinya jempol semua kan beda dengan jarinya yang normal. Jadi jawabannya nomor 10 adalah B, nomor 10 B jawabannya. Oke, siap berapa? Benar berapa dari 10 teman-teman? Silakan. Supaya jadi semangat buat Anda. Target Anda berapa? Target Anda harus benar 85%. Jadi Anda harus benar 9 baru. Nggak boleh baru Anda bisa belajar nyantai. Kalau belum segitu, jangan dulu deh. Ya, jangan dulu. Silakan berapa benar? Benar berapa? Oke, silakan sambil jalan. Benar berapa Anda itu tadi? Oke, di sini ini tadi sudah dijelaskan. Saya sudah menjelaskan di TikTok. TikToker. Pasien mengalami luka bakar 30% dengan berat badan 50, berapa jumlah cairan yang diberikan 16 jam selanjutnya pada pasien tersebut. Berarti ini pasiennya resusitasi. Kita ingat teman-teman, rumusnya ada rumus Baxter. 4 kali BB kali luas luka bakar. Jadi kalau kita masukkan, maka 4 kali BB-nya 50 kali luas luka bakarnya 30. Berarti sama dengan 200 kali 30. Berarti 6.000. 6.000 tuh mililiter. Satuannya per 24 jam. Ya, atasnya. Nah, di sini ini. Kita tahu untuk penghitungan resusitasi dibagi 2. Jadi ada 2 nih, ada 8 jam pertama itu 50%-nya dan untuk untuk 16 jam selanjutnya adalah 50% juga. Berarti karena kita dapatnya 6.000, maka berarti dibagi 2 sama dengan 3.000. Nah, kita tinggal 3.000 ml. Karena targetnya hanya sampai dengan cairan. Kalau belum selesai, misalnya menggunakan faktor tetesnya 20 tetes per mililiter, 20 tetes per mililiter, maka Anda bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini jumlah cairan, tadi sudah jumlah cairan dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi lama pemberian. Sama. Kalau di sini adalah jumlah cairannya 3.000 dibagi 500 ya.
kali 7 kali 24 dibagi tadi 16. Ya, berarti di sini tinggal 6 ya, 3000 dikali 7 dikali 1,5. Kalau saya 1,5 bisa dirubah. Cara merubahnya gimana, Coach? 1,5 itu kan 3 ya. Jadi 6 3 dibagi 2 kan 1,5 kali 7 kali 3 ya, kali 3 dikurung kan sama saja kan? Hitungannya sama saja. Kalau nggak mau hitung-hitung dibagi 2 kan, itu sama aja kan? Jadi 21. Ini 7 kali 7 kali 3 itu 21 udah jelas. 21 kali 6. 21 kali 6 berarti 126. 126 dibagi 2. Nah, kan gitu. Dibagi 2 berarti 126 dibagi 2 berarti 63. 63 tetes per menit. Begitu. Kalau sampai dengan tetesannya. Jadi jawabannya nomor 9, nomor 9, nomor 11 adalah B. Sampai dengan tetesan, sudah paham teman-teman? Cara menghitung tetesan sudah paham? Atau jadi pusing ya, pening ya? Silakan kalau ada yang komen, atau coach minta diulang, bisa boleh. Harus ulang, boleh kan saya ulang. Ada yang mau diulang atau ada yang nggak ngerti, ngomong aja nggak apa-apa, di chat aja nggak apa-apa. Di chat aja, nggak apa-apa kalau nggak ngerti. Sekarang pertanyaan silakan dihitung oleh Anda, berapa tetes per menit untuk 8 jam pertamanya? Berapa tetes per menit untuk 8 jam pertamanya? Berapa tetes per menit untuk 8 jam pertama? Silakan dihitung kalau memang betul, sudah paham, silakan dihitung. Untuk 8 jam pertama. Silakan dihitung. Kalau Anda merhatiin tadi sudah bisa nih. Merhatiin pasti bisa. Jawabannya adalah 126. Jawabannya 126. Wih, bisa. Mantap. Udah bisa berarti ya? Yang belum bisa, nanti kita belajar lagi. Ya, clear berarti ya? Clear ya. Jadi saya hapus dulu ya. Kalau Anda mau men-screenshot boleh. Silakan screenshot dulu. Oke, saya hapus. Oke. Nomor 12 sekarang. Nomor 12. Ini gampang nih. Hipotensi ortostatik ya. Ortostatik. Jadi nomor 12 jawabannya adalah B. Nomor 12. Nomor 13, CKMB berapa normalnya? CKMB normalnya berapa? Dan ada dalam darah itu dalam waktu 2 jam. Ya, menghilang dalam waktu 24 jam. Jadi mulai CKMB itu 2 jam itu muncul dan hilang 24 jam. CKMB normalnya adalah 2,4. 2,4. C jawabannya. Nomor
14, silakan nomor 14. Nomor 14. Lead 2, lead 3, lead AVF menunjukkan daerah mana? Silakan. Lead 2, lead 3, AVF menunjukkan daerah mana? Silakan. Jawabnya anterior ya. Bukan anterior. Jawabannya adalah lead inferior adalah di 2, 3 dan AVF. Itu interior. Inferior di bawah ya. Marka jantung untuk pemeriksaan non-STEMI yang paling dianjurkan adalah berarti non-ST elevasi miokard infarct. Yang pas yang mau diwajibkan adalah apa? Nomor 15. Yang diwajibkan adalah troponin I atau troponin T. Ya, I ini dan ini mah apalah sederhana saja. Kemudian nomor 16, hitungan lagi. TFU-nya 26, berapa estimasi kemungkinan usia kehamilan? Dihitung saja, teman-teman, silahkan dihitung. Rumusnya, ini kan minggu, berarti kita menghitungnya TFU, ya, masih ingat kan rumusnya? TFU kali 8 bagi 7. 8 bagi 7. Itu ya rumusnya ya. TFU dibagi 8 kali 7 sama dengan, ya hitung aja 26 dikali 8 dibagi 7 sama dengan 29 ya, 29,7 dibuletin menjadi 30. Di 30 minggu ya, 30 minggu tuh 26. Itu rumusnya 30 minggu. Oh, udah. Nomor 16 hitungnya rumusnya gitu. Tapi kalau misalkan mau bulan gimana? Kalau bulan rumusnya kan bulan. Nah, nanti. Nah, kalau bulan ya sama aja. Kalau TFU berarti kali rumusnya kan TFU kali 3 TFU dibagi 3,5. Berarti 32 dikali 7 kan itu dalam bulan. Gitu ya. Hitungnya rumusnya seperti itu. Begitu. Kemudian itu rumusnya saja saya memberitahu. Kemudian nomor 17. Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, hari ini saya akan menjelaskan tentang bahaya merokok pada janin. Pernyataan tersebut sesuai dengan etik. Etik kemarin keluar ya, teman-teman yang ikut kemarin mengatakan etik keluar. Ya, berarti fidelity yang menepati janji. Ya, justice adil, berarti jujur, fidelity menepati janji, responsibility tanggung jawab, beneficent tidak menguntungkan. Jadi menepati janji itu fidelity. Kemudian nomor 18, untuk mengetahui bagian yang ada di bawah panggul adalah Leopold. Leopold 1 sampai 4 Anda harus paham di mana Leopold 1 itu untuk menentukan tinggi punduk uteri, Leopold 2 untuk menentukan bagian janin pada sisi kiri dan kanan. Ya pada trimester 3 ya, trimester 2 sudah bisa tuh. Leopold 3 menentukan bagian janin yang terletak di bawah uterus, bagian 4 menentukan apakah janin sudah masuk PAP atau belum. Jadi kalau untuk menentukan bagian bawah panggul adalah nomor 18 berarti Leopold 3 ya. Itu sudah saya ada di minmapnya sudah ada ya. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang yang sudah saya berikan materinya, silakan dibaca. Ya, silakan dibaca sehingga pada saat kita membahas soal kita sudah paham. Jadi Anda tidak lagi pusing. Kemudian nomor 19 di bawah ini ada contoh metode promosi yang bersifat interaksi satu arah. Konseling, penyampaian dan penerima satu arah berarti ya.
Konseling 2. Berarti kan yang dicari yang 2 arah ya. Artikel 1, billboard 1, pidato 1, petisi 1. Jadi jawabannya A. Nomor 19 adalah A. Nomor 20. Nomor 20, ibu-ibu silakan. Apa jawabannya nomor 20? Hari Ibu Sedunia diperingati tanggal 22. Apa itu? 22 apa yuk? Hari Ibu nasional diperingati hari apa? ...22 Desember. Benar. Di 20. Dari 20 soal benar berapa Bapak Ibu? Harus di atas 17. Benarnya. Dari 20 berapa benar soal? Harus benar 17. Minimal 17 ya. Karena kita ngerjainnya 85 benar. Di Anda kalau soal teknis itu 90, 80%-nya dari 90 berarti 9. Dikurangi 9, 90, 81 dikurangi 5. 81 dikurangi 5 berapa? 76. Ya, itu kan 76. Ada harus benar 76. Minimal itu harus benar 76 Anda itu. Minimal. Minimal 76 dari 90. Jadi ini merupakan kerja yang panjang ya, bukan kerja sehari, bukan Bondowo show. Kemudian bayi dikatakan prematur jika lahir dalam usia kehamilan kurang dari 3 minggu. Nomor 21. Silakan nomor 21. Nomor 21. Nomor 21 kurang 37 minggu. Jawabannya adalah D. Nomor 21 adalah D. Nah, silakan. Prioritas pengajaran promosi kesehatan yang diberi kepada klien seharusnya berdasarkan apa? Kalau kita melakukan sebuah tindakan ke pasien, berarti kita harus mengacu kemana? Harus mengacunya. Nomor 22, apa yang menjadi acuan pada saat kita memberikan intervensi? Promosi kesehatan, intervensi perawatan. Benar, mengacunya pada diagnosa. Jawabannya adalah D. Jawabannya. Kemudian nomor 23. Pasien laki-laki usia 34 tahun sudah 3 hari dirawat dengan tifoid. Pasien ke kamar mandi sendiri memerlukan perawat 5 sampai 6 jam per hari. Apa ketergantungan? No, itu self care itu berapa? Self care mandiri itu self care itu ya. Self care itu nih sudah saya tulis aja dia. Self care itu self care ya, bukan SC. Nah, self care itu 1,5 per 24 jam. Kemudian high care HC. Bentar, nggak ada high care malah ya. High care belum ketemu. High care, kayaknya nggak ada deh high care. Kemudian yang ada dulu ya. Minimal care, minimal care, minimal ya. Minimal care itu 3,5 per 24 jam. Ya, apa 24. Kemudian intermediate, inter intermediate itu 5,5. Nah, 5,5 per 24 sama.
Kemudian ada intermediate, intensif. Ini kalau intensif itu 12 per 24. Jadi kalau misalnya ini jawabannya berarti 5 sampai 6. Berarti jawabannya adalah intermediate. Bukan intermittent langsung intermediate. Jadi jawabannya adalah D, nomor 23. Ya. Jadi yang self care itu adalah 1,5 per 24 jam. Kemudian ada minimal care itu ada 3,5. Intermediate itu 5,5 per 24 jam. Intensif itu 12 per 24 jam. Itu nomor 23. Kemudian nomor 24. Hari Kanker Sedunia jatuh pada tanggal tanggal 2 Februari. 4 Februari, 2 Februari. 4 ya, 4 Februari ya. Jangan saya salah. 4 Februari ya. Kemudian nomor 25, suntikan vitamin K1 diberikan kapan? Pemberian suntikan vitamin K1 dapat dilakukan pada hari yang sama dengan pemberian suntikan hepatitis B ke-0. Ya. Pada bayi baru lahir, vitamin K disuntikan ke otot paha kiri bayi. Selanjutnya diberikan jeda sekitar 1 jam untuk pemberian suntikan vaksin hepatitis B ke otot paha kanan. Tadi di paha, disuntikan di paha kiri ya. Kalau B di paha kanan. Dan jeda waktu ini diberikan agar manfaat pencegahan perdarahan dapat memberikan dengan pemberian vitamin K telah dapat diperoleh ketika dilakukan penyuntikan vaksin hepatitis B. Jadi berarti sebelum diberikan hepatitis B, berarti jaraknya 1 jam. Jadi jawabannya adalah A. 25 adalah A. 25 adalah A. Kita sudah 25 soal ya. Oke, lanjutkan. Nomor 26. Salep atau tetes mata untuk mencegah infeksi mata diberikan segera setelah proses inisiasi menyusui dini dan bayi selesai menyusu, sebaiknya 1 jam setelah lahir. Apa nama salep tersebut? Yang ditanyanya nama salep. Namanya adalah salep eritromisin. Ya. Kemudian yang nomor 27, yang merupakan faktor predisposisi halusinasi. Predisposisi itu ada, kalau presipitasi pencetus ya. Jadi kalau predisposisi terdiri dari biologis, psikologis, kemudian sosial budaya. Nah, jadi faktor perkembangan juga yang merupakan, yang bukan mungkin ya. Yang bukan harusnya judulnya kecuali itu. Harusnya ada kecuali ya. Di nomor 27 bonus ya, harusnya B. Kemudian nomor 28, bayi kehilangan panas akibat dekat dengan benda yang memiliki bukan menempel, dekat dengan benda yang memiliki suhu rendah disebut apa? Oke, saya bahas. 1. Evaporasi. Jika tubuh tidak segera dikeringkan, kehilangan panas pada bayi terlalu cepat dimandikan. Ya. Evaporasi menguap. Ya. Kemudian konduksi namanya juga konduksi, berarti nempel. Ya, nempel misalkan bayi ditimbang tanpa baju ataupun tanpa alas. Tangan penggendong memegang BBL, padahal tangan penggendongnya masih dingin. Konveksi, terpapar udara sekitar. Ya, terpapar udara sekitar. Kemudian radiasi, kehilangan bayi karena ditempatkan di dekat benda yang punya suhu lebih rendah dari suhu bayi.
Jadi nomor 28 adalah C jawabannya. Lebih rendah, suhu yang lebih rendah. Oke. Nomor 29. Nomor 29, tanda khas pada pasien dengan tampon nada jantung namanya Triasberg. Namanya Triasberg. Triasberg itu ya, Triasberg itu terdiri dari hipotensi, ya, kemudian distensi vena jugularis, kemudian juga ada suara jantung menjauh. Nah, suara jantung menjauh, hipotensi, otomatis karena tidak bisa bergerak jantungnya, hipotensi, dan suara jantung menjauh. Nomor 30, ya, nomor 30, kita sampai nomor 30 malam ini, besok sisanya plus soal baru. PR, berarti besok ada PR. Seorang pasien hanya mampu melihat huruf di mana orang normal dapat melihatnya dari 60 meter, maka visusnya berapa? Visusnya 60 itu menunjukkan harus di bawah. Jaraknya itu, jarak normal itu di bawah. Jadi 6 orang normal kan lihatnya dari jarak 60, dia hanya bisa melihat yang bisa dilihat dari jarak 6 meter. Ya. Nilai visusnya berarti 6/60. Silakan jumlah berapa dari 30, berapa Anda benar, berapa. Nanti untuk besok kita langsung pembahasan dan langsung ada soal baru setelah dibahas semua. Untuk